Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kali ini, kita akan mempelajari materi perencanaan produksi massal. Nah, apakah itu perencanaan produk? Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perencanaan produk merupakan sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan kepada para pemesan dan pembeli atau konsumen. Wirausahawan harus memiliki strategi cadangan apabila produk multimedia buatannya gagal dalam pemasarannya, diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan produk massal suatu usaha produk tergantung kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk kreatif yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Produk dikatakan sukses apabila produk yang dihasilkan dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan peningkatan laba atau penghasilan dari sebelumnya. Nah, selanjutnya hubungan. Ada 5 indikator yang berhubungan dengan laba yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya, biaya produk. Biaya untuk modal, peralatan, dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur produk. Yang selanjutnya adalah waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetensi menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya, biaya pengembangan merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Selanjutnya, hubungan antara perencanaan dengan kontrol produk. Perencanaan produksi adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut. Apa yang diperlukan dalam fasilitas produksi? Yang pertama, apa yang diperlukan dalam fasilitas produksi? Yang kedua, cara membagi alat-alat produksi agar dapat digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, cara agar alat-alat produksi tersebut dapat membuat produk yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan. Nah, secara umum, perencanaan produksi berkaitan dengan 2 aspek, yaitu aspek penjadwalan dan perencanaan tugas, dan yang kedua aspek tata letak hubungan antar sumber daya. Perencanaan produksi bersifat dinamis. Perencanaan produksi bersifat dinamis artinya perencanaan produksi selalu berubah-ubah sesuai dengan adanya perubahan rencana yang mungkin terjadi. Kontrol produksi memiliki fungsi-fungsi penting diantaranya. Yang pertama, menjaga agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengamati kemajuan produksi dan mencatat kekurangan-kekurangannya. Yang ketiga, menganalisis data yang dicatat dan menghitung kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, mengambil langkah langsung untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada proses produksi. Yang kelima,
meneruskan laporan kontrol produksi kepada bagian perencanaan untuk ditindaklanjuti. Nah, berikut kita lihat bagian untuk lebih jelasnya hubungan antara perencanaan produksi dengan kontrol produksi. Requirement, permintaan ke perencanaan, kemudian mengeksekusi dan akan terlihat hasilnya. Controlling akan melihat ke mengontrol perencanaan dan eksekusi. Sedangkan memonitoring melihat pada permintaan dan hasil produk. Nah, selanjutnya fase dalam perencanaan produk. Yang pertama ada mengidentifikasi peluang. Peluang produk bisa diperoleh melalui 4 cara, yaitu produk baru, turunan dan produk yang sudah ada, perbaikan produk yang sudah ada, dan produk yang pada dasarnya baru. Identifikasi peluang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: keluhan pelanggan terhadap produk jenis yang sudah ada, analisis keunggulan, usulan pelanggan, dan adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografi, dan teknologi. Selanjutnya ada mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Ada beberapa segmen untuk peluang bagi produk baru, yaitu strategi bersaing, segmentasi pasar, perkembangan teknologi, perencanaan platform produk, evaluasi produk baru, menyeimbangkan portofolio proyek pembangunan. Nah, yang ketiga, fase perencanaan produk adalah pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Aspek pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu antara lain pengelolaan sumber daya, penentuan waktu proyek. Nah, yang selanjutnya penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Tahap penyelesaian perencanaan dilakukan setelah suatu proyek disetujui. Yang kelima, merefleksikan hasil dengan proses. Langkah terakhir dari perencanaan dan proses strategi adalah perkiraan kualitas produk. Perkiraan tersebut harus melalui tes yang disebut dengan reality check. Dengan adanya reality check, perusahaan bisa membandingkan kecocokan antara visi misi produk dengan kebutuhan pasar. Nah, sekarang kita lihat contoh produk dari produksi VGA pada perusahaan Zotac. Nah, kita lihat peralatan produk. Ini adalah perusahaan Zotac yang memproduksi VGA. Silahkan kalian mengamati video ini.
Ini adalah untuk produksi untuk VGA di perusahaan Zotac. Selanjutnya untuk tugasnya kalian uraikan sejarah produksi massal perangkat keras yang ada di perusahaan IBM. Yang kedua, jelaskan fase-fase yang ada pada perencanaan produksi massal.